Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada kesempatan hari ini? Semuanya sehat-sehat kan? Mudah-mudahan selama pandemi COVID-19 di tahun ini semuanya kita diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya pada pelajaran fisika hari ini Ibu ingin melanjutkan setelah kemarin materi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Pada hari ini Ibu ingin melanjutkan yaitu materi tekanan. Kompetensi dasar untuk materi tekanan menyelidiki tekanan pada benda padat, benda cair, dan benda yang berwujud gas serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan atau indikator untuk KD tadi atau kompetensi dasar tadi yaitu siswa nanti kalian semuanya akan bisa merumuskan persamaan-persamaan yang terjadi pada tekanan zat padat dan juga penerapan tekanan zat padat pada kehidupan sehari-hari. Tekanan zat padat. Kita mengetahui bahwa semakin besar berat suatu benda, tekanan akan semakin besar. Dan semakin kecil luas permukaan suatu benda, tekanan juga semakin besar. Pada tekanan, nanti simbolnya adalah P. Tekanan simbolnya apa anak-anak? P. Dirumuskan, banyaknya berat benda atau gaya benda tiap satuan luas bidang tekan. Jadi jika ditulis dalam rumus matematika, P sama dengan F per A. P tadi apa? Tekanan. F itu gaya tekan, jadi yang menekan bidang. A-nya itu luas penampang bidang tekan. Untuk tekanan satuannya apa? Kita lihat dari satuan gaya. Satuan gaya adalah Newton, sedangkan luas penampang satuannya meter persegi. Pada pelajaran matematika, kalian sudah diterangkan oleh Bapak Guru atau Ibu Guru matematika untuk mencari luas itu rumusnya apa anak-anak? Panjang kali lebar. Satuan panjang menurut SI yaitu meter, satuan lebar juga meter. Sehingga luas sama dengan panjang kali lebar. Meter kali meter, jadi satuan luas atau A sama dengan meter pangkat 2, dibaca meter persegi. Sehingga satuan P atau tekanan yaitu apa? Newton per meter persegi. Nah, besar gaya tekan benda pada kegiatan yang kita bahas hari ini itu sama dengan gaya berat benda. Gaya berat itu diberi simbol W. W sama dengan massa kali apa? Gravitasi. Sehingga nanti kalau ada soal F atau gaya itu sama dengan apa? Berat. Gaya berat boleh pakai rumus apa? M kali G. Nah, itu di rumus sudah bisa ditayangkan. W sama dengan M kali G. W itu gaya berat, satuannya juga Newton. M itu massa benda, berdasarkan SI pada besaran pokok itu satuannya kilogram. G satuannya meter per sekon kuadrat. Sehingga tekanan satuannya selain Newton per meter persegi bisa juga disebut Pascal. Ya, jadi bisa apa itu? Newton per meter persegi atau sama dengan Pascal. Setelah materi tekanan tadi sudah, kita pada saatnya berlatih tentang soal bab tekanan zat padat. Ini soalnya. Sebuah peti kayu berbentuk balok berukuran panjang 2 meter, lebar 1 meter, dan tebal 50 cm. Memiliki berat sebesar 400 Newton. Jika peti tersebut berada di atas lantai dengan posisi tegak, maka berapakah tekanan yang dihasilkannya?
Nah, cara menjawab kalau ada soal seperti itu, yang pertama kita tulis apa yang diketahui di soal itu. Diketahui atau biasanya dik ya boleh. P sama dengan 2 meter. L sama dengan 1 meter atau lebar. Tebal atau tinggi 50 cm. Nah, 50 cm itu sudah SI apa belum anak-anak? Kan belum, jadi harus jadikan satuan SI. Satuan panjang menurut SI yaitu apa? Meter. Sehingga kalau ada soal diketahui cm, kamu harus rubah menjadi apa? Meter. Nah, 50 cm itu sama dengan setengah meter atau 0,5 meter. Lanjutnya diketahui lagi apa itu? Berat. Berat itu diberi simbol apa? W. W sama dengan 400 Newton. Kalau yang diketahui sudah semuanya, selanjutnya kita lanjutkan yang ditanya. Nah, ditanya apa? Yang ditanya tadi apa? Tekanan. Tekanan diberi simbol P. Ya, P sama dengan berapa? Beri tanda tanya. Sekarang caranya menjawab. Jawab. Jika peti dalam posisi tegak, maka yang menjadi alasnya adalah bidang samping. Bidang samping itu jadi yang kecil, tegak tadi yang samping. Jadi kita pakai lebar kali apa? Tinggi gitu. Sehingga luas bidang tekan atau A sama dengan lebar kali tinggi. Tadi lebarnya 1 meter, tebalnya berapa? Setengah meter. Sehingga A sama dengan 1 kali setengah. Berapa anak-anak? Setengah meter persegi. Nah, sehingga besaran tekanan yang diberikan oleh peti tadi adalah P sama dengan F per A. F itu simbol apa? Gaya. Itu gaya kok enggak ada bulat, itu boleh di apa itu? Yang diketahui itu kan W. Tadi F kan sama dengan apa? W. Sehingga F-nya itu diganti apa? W. P sama dengan W per apa? A. P sama dengan 400 per setengah. Sehingga 400 dibagi setengah atau per setengah ketemu 800 Newton per meter persegi. Jadi sudah bisa menghitung. Mudah kan anak-anak? Jadi itu salah satu contoh soal pada tekanan zat padat. Jadi kalau ada soal tekanan, kalian harus paham dulu, yang diketahui tulis semuanya, dan satuannya disetarakan menurut apa? SI. Diketahuinya sudah tahu, satuannya disetarakan, kemudian yang ditanya harus tahu. Kalau kalian tidak tahu yang ditanya, nanti kalian akan mengerjakan apa? Kemudian jawab itu tinggal rumus ditulis, yang dari yang diketahui tadi dimasukkan, kemudian yang terakhir menghitung, sehingga satuannya sudah apa? Sudah setara dan tinggal apa? Melanjutkan perhitungannya. Setelah contoh soal yang dalam bentuk hitungan, sekarang kita harus tahu bagaimana penerapan tekanan pada zat padat. Yang paling mudah tadi apa? Yang pertama tadi beri contoh tadi mengenai apa? Mengangkat tas. Mengangkat tas itu kalau dengan begini, yang ini kan terasa berat. Kalau ini menjadi lebih apa? Tidak terasa sakit atau berat. Kemudian yang pakai yang paling besar ini 2 ini malah menjadi tidak sakit. Nah, kesakitan pada tangan kita ini menunjukkan besarnya apa? Tekanan. Kalau ini merasa sakit, berarti tekanannya bagaimana? Nah, besar. Ini agak sakit, jadi lebih apa? Lebih ringan. Kalau ini malah tidak sakit belas, berarti tekanannya menjadi paling apa? Kecil. Nah, itu kita bisa mengetahui pengaruh tekanan pada zat padat waktu mengangkat tas ini. Kalau kalian angkat gini terasa sakit, ini berarti tekanannya besar. Kalau ininya makin lebar, makin luas, berarti tekanannya lebih kecil. Ini diperluas lagi, ini juga makin apa? Kecil tekanannya, makin tidak sakit. Contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari, jika kita pakai sepatu yang alasnya itu trepes atau datar, dengan kalau yang pakai hak tinggi seperti ibu-ibu itu yang atau penyanyi yang haknya misalnya 10 cm kecil itu, nanti akan terasa pada kakinya. Kalau yang lebar atau trepes itu tidak terasa sakit. Kemudian kalau yang pakai hak yang tinggi
hak yang tingginya tadi contohnya 10 cm itu kalau kita pakai kaki kita akan terasa Pak lebih sakit karena tekanannya Pak sangat besar. Itu contoh yang lain lagi, tadi sudah 2 contoh yang lain lagi. Contohnya pada kapak itu untuk membelah kayu itu. Kenapa dia itu diberi tipis atau peso, seperti peso itu juga karena dia supaya menghasilkan tekanan yang lebih besar. Karena itu diberi tipis, dilincipi itu seret gini, jadi bisa menekan lebih besar. Kalau tumpul nanti kan tidak bisa, jadi tekanan makin besar kalau penampangnya kecil. Itu contoh yang paling mudah kita lihat pada kehidupan sehari-hari tadi, mengangkat tas, kemudian sepatu yang trepes dengan yang hak tinggi pada peso. Ada lagi anak-anak yang kalian pernah melihat orang yang sudah tua memikul mikul beban. Contohnya orang jual gerabah itu atau kendi atau apa itu di desa-desa. Itu kenapa pikulannya itu kok tidak menjalin aja segini, tapi kan diberi diberi kain supaya kenapa itu kok tidak pakai ini ada kainnya. Ini tekanannya pada ini baunya itu supaya tidak sakit. Kalau lugunan atau kayu saja ini kan menekannya besar, tapi kalau diberi kain tekanannya akan menjadi lebih kecil. Kecil dan besar pada bau itu akan terasa pada kesakitannya. Makin sakit berarti tekanannya makin besar. Kalau sakitnya berkurang berarti tekanannya lebih kecil. Itu anak-anak contoh penerapan yang paling mudah di kehidupan sehari-hari. Setelah mempelajari materi tekanan zat padat pada hari ini, Ibu harapkan kalian bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari atau bisa menghitung soal-soal kalau nanti ada soal tekanan zat padat seperti yang Ibu contohkan tadi minimal. Nah, untuk latihan soal nanti akan Ibu berikan di catatan. Yang terakhir, pesan Ibu selama pandemi COVID-19 ini, kita harus anak-anak supaya kita semuanya terhindar dari bahaya COVID-19. Yang pertama, kita harus sering cuci tangan pakai pakai sabun. Yang kedua, kita harus memakai masker. Kemudian yang ketiga, kalau tidak perlu sekali jangan keluar rumah, lebih baik dari rumah semuanya. Selanjutnya yang keempat, hindari kerumunan orang yang banyak. Kalau tidak terlalu terpaksa jangan mendekati orang kerumunan. Jadi harus jaga jarak. Itu pesan Ibu. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masyarakat aman